Yang pertama pengolahan hasil asesmen. Nah, tadi sudah Bapak Ibu sampaikan kalau asesmen dalam kurikulum Merdeka ada dua, yaitu asesmen sumatif dan asesmen formatif. Benar sekali Bapak Ibu kalau asesmen sumatif itu adalah asesmen periodik yang setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran. Jadi tadi sudah ada yang jawab banyak sekali tadi yang jawab kalau asesmen sumatif itu dilakukan di akhir proses pembelajaran Pak, gitu ya, di akhir semester Pak. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang sudah dicapai, sudah ada beberapa tujuan pembelajaran yang didapatkan asesmen formatifnya, lalu di akhir ada sumatifnya. Nah, hasil asesmennya perlu diolah Bapak Ibu menjadi capaian dari tujuan pembelajaran setiap peserta didik. Jadi hasilnya itu nanti dapat dibuat dalam dua bentuk. Yang pertama dapat disampaikan dalam bentuk kualitatif atau penjelasan. Jadi hasil asesmennya itu dalam bentuk pengolahan narasi atau penjelasan. Yang kedua bisa juga asesmennya itu dalam bentuk kuantitatif. Nah, lalu di sini ada catatan, diberikan penjelasan secara kualitatif, diberikan penjelasan secara kualitatif. Jadi bisa dipilih itu Bapak Ibu di Merdeka mau dia yang mau kualitatif aja atau mau kuantitatif tapi ada penjelasannya begitu. Bisa nanti di kurikulum Merdeka itu bisa dipilih mau pakai yang maksud saya disesuaikan dengan keputusan dari sekolah masing-masing ya. Kan ada pertemuan ya kalau dalam penyusunan atau nanti dalam pembelajaran kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah itu nanti ada pertemuan sehingga mau dipilih sekolah kita mau pakai yang mana Bapak Ibu, mau pakai yang bentuknya kualitatif atau mau yang kuantitatif tapi diberikan penjelasan secara kualitatif gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, selanjutnya ya nah, dua langkah yang mau kita lakukan Bapak Ibu. Dua langkah yang mau kita lakukan untuk pengolahan asesmen sumatif ini. Yang pertama itu mengolah hasil asesmennya dalam satu tujuan pembelajaran. Jadi kita bedah lagi ya Bapak Ibu dalam satu TP atau tujuan pembelajaran itu dibuat dulu asesmennya gitu ya. Sehingga tadi kembali ke prinsipnya dia lebih holistik. Sehingga diolah dia dalam satu tujuan pembelajaran. Nah, nanti yang kedua diolah untuk mencapai tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Jadi ada beberapa nilai formatif begitu ya, beberapa nilai yang ingin dicapai, hasil asesmen yang ingin dicapai sehingga mendapatkan hasil akhirnya ya. Ini nanti berarti ada beberapa TP ya, beberapa nilai asesmen yang diolah untuk mendapatkan nilai akhir gitu ya. Kalau yang nomor satu itu mengolah hasil asesmennya ya, menjadi tujuan pembelajaran. Nah, sambil bisa dibuka tadi itu ada panduannya. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu. Nah, kita coba ke contoh supaya mungkin ya. Nanti sambil boleh juga dibuka tadi panduannya ada juga di situ. Jadi ada nih seorang guru ya melakukan asesmen untuk salah satu tujuan pembelajaran. Jadi cuma satu tujuan pembelajaran ya Bapak ya. Nah, ini dia SMP fase C IPAS ya Bapak Ibu. Jadi menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Jadi itu tujuan pembelajarannya. Yang menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Nah, lalu indikatornya dia berikan ada dua. Ya, yang pertama, mampu menguraikan manfaat sumber energi. Ya, berarti dia mampu menguraikan manfaat. Gitu ya. Yang kedua, mampu melakukan pengamatan sesuai dengan prosedur. Berarti yang pertama ini bersifat kognitif begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua bersifat praktik nanti. Ini karena dia melakukan pengamatan. Nah, indikator satu menggunakan teknik tes tertulis bisa pilihan ganda ataupun bisa juga esai. Nah, indikator yang kedua menggunakan tes unjuk kerja ya, tes unjuk kerja. Oke. Nah, kita coba. Nah, jadi
hasil asesmen sumatif setelah dipetakan dalam 4 kualitas nih, Bapak Ibu. Jadi hasilnya itu dibedakan dalam 4 kualitas atau kualitatif ya, bersifat narasi. Jadi ada 1 perlu bimbingan, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Nah, guru juga dapat atau pendidik juga dapat menggunakan angka kuantitatif, Bapak Ibu. Nah, tadi kan diberikan pilihan ya, Bapak Ibu ya, mau pakai yang kualitatif atau yang mau kuantitatif disampaikan dalam asesmennya. Nah, jadi misalkan nih 0 sampai 60 perlu bimbingan gitu ya. 60 sampai 71 cukup, 70 sampai 80 baik. Lalu 81 sampai 100 sangat baik. Nah, ini kuantitatif tapi diberikan penjelasannya gitu. Nah, coba. Nah, kita coba buka ya. Nanti biar supaya lebih tergambar. Saya buka panduannya. Tadi ada yang minta lagi ya panduannya. Bisa nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka kurikulum, ketik aja di apa? Di Chrome atau di web pencari Bapak Ibu itu kurikulum Merdeka. Ya. Kurikulum Merdeka lalu buka yang paling atas Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka lalu buka yang beranda kurikulum Merdeka. Biar sama-sama coba kita tekan. Ini saya coba buatkan tutorial supaya sama-sama tahu ya nanti. Coba nih, mungkin banyak yang belum bisa buka juga ya Bapak Ibu. Saya coba ya. Saya setuju. Semua panduan kita ada disediakan ke Bapak Ibu. Sebentar. Ya nih ya. Ini saya buka. Nah, ini saya buka ya Bapak Ibu. Jadi saya ketik aja kurikulum Merdeka. Merdeka. Terus saya saya enter. Ini masuk ke beranda nih. Nah, ini beranda kurikulum Merdeka. Di sini semua tentang kurikulum Merdeka di sini sebenarnya sudah ada Bapak Ibu. Nah, kita bisa bahas-bahas kembali di sekolah masing-masing. Nah, lalu pilih rujukan nanti ya. Pilih rujukan, lalu unduh rujukan. Pilih rujukan lalu pilih yang mana mau diunduh. Nah, tadi yang kita mau unduh itu yang panduan dan pembelajaran asesmen supaya sama-sama nanti bisa buka ya. Panduan dan asesmen ya Bapak Ibu yang ini. Nanti bisa juga Bapak Ibu download yang lain, unduh yang lain, panduan pengembangan proyek, lalu panduan pengembangan kurikulum operasional boleh juga ya. Baik. Ini panduan pembelajaran dan asesmen. Yang ini ya Bapak Ibu ya. Kita coba buka sama-sama. Nah, tadi kita lanjutkan kembali. Coba lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Nah, saya ambil nih yang dari panduannya. Kita menentukan atau mengolah ya hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini rubriknya ya. Jadi guru membuat rubrik satu tujuan pembelajaran. Tadi tujuan pembelajarannya itu adalah sumber energi ya, tentang sumber energi. Nah, di sini tadi guru itu membuat 2 indikator. Yang pertama mampu menguraikan manfaat energi. Lalu indikator kedua mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur. Nah, di sini guru tersebut membagi dalam rubrik yang dimana ada batasan 0 sampai 60 itu masih perlu bimbingan dengan nilai kualitatifnya belum mampu ya, atau memerlukan bimbingan. Lalu ada yang cukup, jadi ini cukup dengan nilai kualitatifnya itu hanya menguraikan satu contoh manfaat
manfaat sumber energi. Lalu hanya dapat melakukan prosedur secara mandiri, namun masih ditemukan 1-2 kesalahan. Ya. Lalu yang baik, menguraikan contoh 2 ya, menguraikan 2 contoh manfaat sumber energi. Ini sudah baik ya, Ibu. Apalagi lebih dari 2, maka lebih dari 2 itu nanti dalam kategori yang sangat baik. Nah, lalu untuk pengamatannya, mampu melakukan pengamatan secara mandiri dengan tepat. Ini masih baik. Lalu kalau sudah mampu mengarahkan temannya dalam melakukan prosedur, dalam pada saat dia unjuk kerja lalu dia mengarahkan temannya dan benar, maka itu sudah kita boleh katakan sangat baik. Nah, dalam dua kategori rubrik ini Bapak Ibu. Nah, jadi guru itu bisa membaca kriteria pencapaian pembelajarannya sehingga bisa membagi antara perlu bimbingan, cukup baik dan sangat baik. Sehingga nanti dari situ akan muncul Bapak Ibu umpan balik yang bisa kita lakukan terhadap proses selanjutnya, terhadap pembelajaran murid tersebut, atau terhadap tingkatan nanti di mana dia mungkin naik ke kelas selanjutnya, ya. Nah, lalu ini ada juga contoh untuk dalam bentuk kuantitatif Bapak Ibu, dalam bentuk kuantitatif berupa nilai. Kalau tadi ini kan nggak ada nilainya ya, artinya hanya rentang-rentang aja, 060, 670, 80 dan 890. Tapi kalau kita pilih yang kuantitatif, tadi kan ada ya pemilihan yang kedua itu mau pilih yang pakai nilai kuantitatif atau angka. Nah, bisa. Ini pakai angka, lalu ada deskripsinya. Jadi untuk nama, kolomnya bisa dibuat sederhana seperti ini. Jadi kan prinsipnya ya Bapak Ibu ya, sederhana dan informatif. Ingat ya Bapak Ibu. Jadi ada nama, lalu kualitas bukti untuk tujuan pembelajaran, indikator yang pertama, kualitas bukti indikator pertama, misalkan ini nilainya 75, kategorinya baik. Lalu kualitas atau bukti indikator kedua, misalkan ini cukup 69 nilainya. Jadi ada tertera nilainya di sini. Masuk dalam pengolahan. Lalu ada deskripsinya. Nah, ini deskripsinya bisa diambil dari rubrik tadi. Mungkin sudah dibuat rubrik, lalu dideskripsikan, lalu dibuat nilai akhir. Nah, ini dibuat nilai akhirnya. Nah, seperti begitu untuk menyusun mengolah satu tujuan pembelajaran menjadi asesmen dalam satu tujuan pembelajaran. Nah, jadi kalau sudah diolah nih satu persatu, Bapak Ibu, nilai tujuan pembelajarannya, selanjutnya maka kita mengumpulkan semua nilai tersebut. Jadi mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Nah, jadi menjadi nilai akhir. Nah, kan dalam satu semester ya Bapak Ibu ya. Dalam satu semester ada beberapa capaian pembelajaran ya. Ada beberapa capaian pembelajaran yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sedemikian rupa, sehingga ini bisa juga diolah dalam bentuk kuantitatif atau bisa juga dalam bentuk deskripsi, gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga kompetensinya lebih dapat terbaca dan informasinya dapat diketahui, mana yang sudah dikuasai, mana yang belum dikuasai, mana yang perlu bimbingan kembali, gitu ya. Hingga nanti guru untuk tingkat selanjutnya bisa lebih fokus ke situ, gitu ya, lebih fokus ke situ, sehingga nggak semua dibahas, tapi fokus ke yang belum dikuasai kompetensinya atau perlu bimbingan dalam kompetensinya. Nah, jadi di sini ada catatan penting untuk diperhatikan ya Bapak Ibu, bahwa pendidik tidak mencampur perhitungan hasil asesmen sumatif dan formatif, karena asesmen formatif dan sumatif memiliki fungsi yang berbeda. Tadi sudah tahu bedanya Bapak Ibu, sehingga saya sudah yakin Bapak Ibu tidak akan mencampurkan ya nilai formatif dengan sumatif, karena fungsinya tadi berbeda. Ya, kalau tadi formatif itu untuk mencapai atau mengetahui capaian pembelajaran murid setiap tujuan pembelajarannya, sedangkan sumatifnya itu adalah
untuk mengetahui kecakupan semua tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, sehingga dalam mengolah atau menentukan hasil asesmennya, Bapak Ibu perlu membaginya ke dalam beberapa kegiatan asesmen, sehingga nanti ketika melakukan perbaikan ataupun melakukan ada nilai yang nggak optimal, nggak semuanya nggak semuanya dimasukkan dalam asesmen sumatif sehingga terlalu padat ya, atau tidak terburu-buru. Ini ya, ada catatan di sini, tidak terburu-buru atau tidak terlalu padat, sehingga nanti misalkan tujuan si anak ini capaian pembelajaran yang keduanya atau tujuan pembelajaran yang keduanya yang masih belum, maka yang itu aja yang diberikan perlakuan, diberikan asesmen kembali, umpan balik kembali. Nah, langsung saja mungkin Bapak Ibu ya, biar karena waktunya juga ya. Ini nih. Jadi begini Bapak Ibu, kalau sudah ada beberapa TP ya. Jadi misalkan nih ilmu pengetahuan alam ada TP-nya 4 nih. Ini secara kuantitatif ya Bapak Ibu ya. Jadi guru sudah menyepakati bahwa ada rentang-rentang nilainya, 055 belum, 0 sampai 55 belum. Mohon maaf Bapak Daniel, ini slideshow-nya masih di rujukan yang kurikulum Merdeka, betul Pak? Ini ada komentar dari peserta, layarnya belum jalan seperti itu. Sebentar. Saya ulang ya Pak. Oh. Ini sudah. Oke, sudah muncul ya. Bapak. Ya. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih, Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita tadi yang kedua yang mengolah semua tujuan pembelajaran menjadi hasil akhir. Nah, kalau di panduan ini kita lihat nih Bapak Ibu bersama-sama bahwa ini ada nama gitu ya, ada kelas, fasenya. Jadi terus ada nilainya sudah disepakati oleh guru-guru kalau 0 sampai 55 itu masih belum gitu ya. Lalu 56 dan 100 itu sudah tuntas. Nah, jadi ada IPA nih, IPA tujuan pembelajaran satunya si Didi itu masih merah gitu ya, masih belum. Lalu tujuan pembelajaran duanya sudah. Ini secara penilaian ya Bapak Ibu ya, secara angka. Lalu yang PP3-nya atau tujuan pembelajaran 3-nya sudah, sehingga dirata-ratakan dapatlah hasil akhirnya 75,75. Nah, untuk bahasa Indonesia si Didi bagaimana nih si Didi? Maka guru bahasa Indonesia memiliki 7 tujuan pembelajaran, yang maka beda-beda pasti ya Ibu ya, tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran ya, itu pasti beda-beda. Agama ada 4 tujuan pembelajarannya. Nah, itu nanti dirata-ratakan. Itu untuk hasil dari pengolahan asesmen formatif ya Bapak Ibu ya. Setiap asesmen formatif ya, jadi asesmen formatif untuk tujuan 1, asesmen formatif tujuan 2, asesmen formatif tujuan 3 itu nanti dirunut semuanya, lalu dibuat akhir pembelajarannya jadi rata-ratanya gitu ya. Nah, ini untuk penilaian dalam bentuk angka gitu ya. Nah, lalu ada juga untuk skala bisa dibuat ya Bapak Ibu, bisa dibagi dalam perlu bimbingan ya, lalu cukup ya, cukup. Jadi di sini ada catatannya juga, didik masih kesulitan, jadi kalau dia cukup. Lalu baik, didik sudah menuntaskan sebagian indikator dan pembelajaran dan perlu siap mengikuti pembelajaran selanjutnya. Lalu ada sangat baik. Nah, kalau yang contoh kedua ini Bapak Ibu, dia dalam bentuk rentang-rentang ya, yang diberikan centang. Ada juga. Jadi ini nggak menunjukkan, di sini nggak ada nilai Bapak Ibu, tapi pelaporan yang ini dia cuma centang aja. Jadi misalkan IPA tuh pelajaran IPA dia punya TP1, TP2, TP3. TP1-nya masih 3 ya, berarti masih misalkan dia masih sudah baik gitu ya. Lalu untuk TP2-nya IPA-nya itu sudah sangat baik, centang gitu doang. Jadi bisa juga seperti ini modelnya. Bahasa Indonesia, agama dan sebagainya. Dalam model centang nggak ada dilampirkan nilai, nggak ada, tapi cuma centang apakah sudah bisa gitu ya, atau belum, atau perlu bimbingan, cukup. Nah, ada centang diberikan sesuai dengan rubrik pencapaian yang ada pada masing-masing tujuan pembelajaran. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu ya, sehingga bisa diberikan.
Jadi guru lebih mudah ya kalau misalkan seperti itu. Jadi bukan bernilai berdasarkan angka, tapi berdasarkan ketuntasan indikator ya. Nah, dilihat begitu bagaimana ketika dia unjuk kerja. Nah, banyak lagi contoh-contoh lain Bapak Ibu, ada observasi, nanti Bapak Ibu bisa cek kembali nih. Rubrik ya, begitu. Ada juga contohnya. Nah, ini kita mau yang kedua, selanjutnya Bapak Ibu ya. 3. Pengolahan hasil asesmen untuk rapor. Nah, ini yang selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, untuk raport itu tadi sudah ya, sudah sangat jelas bahwa asesmen raport itu memanfaatkan hasil formatif dan sumatif. Ini perlu dijelaskan kembali. Jadi ada 2 data, yaitu baik dia berupa angka dan juga berupa narasi atau kualitatif. Pengolahan hasil asesmennya itu tadi berdasarkan sumatif dan formatif, baik di angka ataupun kualitatif ya. Nah, ini kita coba cek. Nah, ini raportnya seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin sudah ada juga Bapak Ibu yang membuat ya di Excel. Ini bisa nih Bapak Ibu langsung gitu ya dipersiapkan. Karena kalau kita lihat panduannya, ini sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Sementara seperti ini bahwa ada nama peserta didik, lalu sumatif lingkup materinya. Ini berarti ada TP1 ya Bapak Ibu ya tadi ya. TP1 nih si melakukan penjumlahan pengurangan bilangan cacah. Nah, lalu TP2 mengukur panjang dengan satuan baku. Nah, TP3 menguraikan ciri bangunan dasar. Lalu TP4 tujuan belajar 4 pola bilangan. Jadi ada sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3 dan sumatif 4. Nah, lalu dirata-ratakan si Edo ini dirata-ratakan nilai sumatif 1 sampai 4-nya 78. Lalu setelah itu dilakukan sumatif akhir semester atau ya sumatif akhir semester yang tadi formatif ya Bapak ya. Terdapat nilainya itu 75. Sehingga untuk raportnya bisa diambil langsung bulatan normalnya dari sumatif ya dengan nilai akhir sumatif semester itu nanti dirata-ratakan mendapatkan nilai raport seperti ini. Nah, ini mungkin sama seperti penilaian-penilaian sebelumnya, cuman memang yang berbeda adalah Bapak Ibu kita perlu mengubah kembali bahwa setiap tujuan pembelajaran itu perlu dilakukan asesmen ya Bapak Ibu ya, sehingga mana yang mungkin masih perlu bimbingan tadi masih cukup, itu bisa hal itu difokuskan ke situ sehingga nanti bisa si murid kita mendapatkan nilai ketuntasan yang pas gitu ya. Hingga nggak mengejar semua tapi melihat ketuntasan mereka gitu ya. Atau juga ini bisa menjadi laporan untuk tingkat selanjutnya begitu ya. Sehingga nanti guru yang di atas atau guru yang tingkat selanjutnya tahu bahwa oh si Edo ini masih yang ininya belum, oh yang ininya masih perlu dibimbing lagi gitu. Hingga jadi lebih holistik tadi, kembali ke prinsip pembelajaran. Jadi banyak informasi didapat, prinsip asesmen sorry. Nah, itu bentuk contoh rapor Bapak Ibu. Nah, baik. Di sini ada juga yang nggak punya nilai sama sekali Bapak Ibu. Ditampilkan nilai, hanya ditampilkan kalimat-kalimat kalimat-kalimat yang bersifat kualitatif, jadi nggak ada nilainya. Contoh nih Ahmad ya, jadi ada sumatif 1-nya praktik, terampil menggunakan, sumatif 2-nya praktik, mampu membuat surel, terampil 3-nya praktik, ini lalu begitu. Nah, lalu diambil dalam sumatif akhirnya, dan sumatif akhir atau semesternya memahami penggunaan aplikasi Pramban. Nah, ini berarti diambil dari beberapa sumatif yang ada di sini ya Ibu ya. Beberapa sumatif yang ada di 1 sampai 5. Nah, ini dikumpulkan sehingga jadi satu bentuk kalimat penjelasan. Nah, setelah itu ada nilai akhir semester yang juga dalam bentuk penjelasan, narasi deskriptif. Terampil mempraktikkan ya, aplikasi Pramban, namun perlu bimbingan. Ini masih kurang nih, perlu bimbingan dalam
sikap dan karakter. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, sikap karakter ini akan terbaca di bagian yang ini nih. Ada bagian yang nih, mampu membuat surreal tapi belum santun dalam berbahasa, gitu ya. Belum santun dalam berbahasa. Jadi sehingga di akhirnya itu diberikan catatan. Si Edo ini masih perlu, si anak ini masih perlu bimbingan dalam sikap dan karakter. Karena tadi ada beberapa sumatifnya yang bacaannya masih dia belum santun dalam berbahasa. Sehingga perlu di akhir semester dijelaskan. Oh, ini berarti perlu kembali untuk pembinaan karakter atau bimbingan karakter sikap. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk yang deskriptifnya.